Hari ini saya kasih tema The Man by Grace, manusia dengan kasih karunia. Karena saya percaya di tengah-tengah hari ini kita perlu berada di dalam kasih karunia-Nya, saudara. Kita perlu ngalamin terus-menerus kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia-Nya, hanya dengan kekuatan kita saja, kita nggak mampu, saudara. Kita nggak bisa bertahan. Amin. Nah, saudara, mari kita buka sama-sama firman Tuhan hari ini. Romans 8, ya kan, verse 1 and 2. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Kenapa saya pakai versi King James? Karena lebih lebih pas gitu, lebih lengkap daripada yang terjemahan bahasa Indonesia. Pasal 8 ayat yang pertama, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. Ayat 2, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Nah, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya yang paling mendekati adalah versi ILT-nya, saudara. Oleh karena itu, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Coba saudara lihat dulu wajahnya kanan kiri, masih ada wajah-wajah yang terintimidasi, wajah-wajah yang kelihatannya terhukum, ya, terpidana, ya, penuh dengan masalah, ya. Susah senyum, kalau senyum kayaknya kepaksa gitu ya. Nah, hari ini saya mau beritahu firman Tuhan berkata dalam Kristus udah nggak ada lagi penghukuman, saudara. Saudara sudah dimerdekakan. Saudara sudah dibebaskan. Nah, ini bedanya dengan yang terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang kita baca, terjemahan barunya ILT bilang begini, saudara. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudara, kalau saudara mau ngalamin yang namanya bebas dari penghukuman total, maksud saya gini, di dalam Yesus kita udah total dibebaskan, amin. Tapi sementara saudara total dibebaskan, tapi kadang-kadang gayanya kita gak seperti orang yang bebas total. Ya, gayanya kita seperti masih ada yang membelenggu kita. Kita mau jalan tuh nggak bisa. Kenapa? Karena ayat berikutnya bilang gini, dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging, ya, tetapi menurut roh. Nah, pertanyaannya adalah, saudara, hari ini saudara betul-betul menurut daging atau saudara betul-betul menurut roh, atau setengah daging setengah roh? Ya, parok-parok lah Pak lah biar adil. Kan mesti seimbang, ya. Ayat 2, sebab hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah membebaskan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Ternyata saudara, selain hukum roh, hukum daging, ya, selain daging ada juga yang disebut hukum roh. Selain hukum Taurat ada yang namanya hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus yang bebasin kita dari hukum dosa dan maut. Saudara mau betul-betul ngalamin bebas hari ini, amin. Nah, dari firman ini saja, saudara, dari firman ini saja kita akan temuin ternyata semua kita Kristen. Semua kita mungkin udah terima Yesus. Semua kita mungkin kalau ditanya percaya Yesus gak percaya. Ya, anak Tuhan bukan anak Tuhan. Tapi dari ini aja, saudara, dari kalimat Roma pasal 8 ayat 1, saudara akan temuin ada 3 jenis orang Kristen, saudara. Yang pertama, saudara, saya sebut ya Kristen agamawi. Ya, kenapa? Karena gini, dia sudah dibebaskan dari hukuman, namun masih merasa terhukum. Udah bebas nih, ya, udah semua, pokoknya udah free lah, total free. Yesus udah bayar saudara, lunas di kayu salib, utang saudara udah nggak ada lagi. Tapi saudara masih merasa seperti orang yang terhukum. Ya, saudara, apakah saudara orangnya, saudara? Ya, mari yang pertama, saudara, ciri-cirinya, saudara. Kalau saudara ya berusaha terlihat baik. Berusaha terlihat baik tuh which is bagus, saudara.
Ya kan, namanya mau improve kelihatan bagus. Tapi kadang-kadang itu nggak lahir dari kita. Kita cuma pakai topeng doang. Jadi kalau di depan orang, wih bagus. Nyanyi angkat tangan ya kan. Haleluya. Nggak boleh tinggi-tinggi ya. Lupa. Begitu ngelihat ya wajah saudara kayak ada tulisan. Jangan angkat tinggi-tinggi, langsung turun lagi saudara ya. Ya, kita kemana-mana pakai topeng, ya. Wah, biar kelihatannya apa? Kelihatannya bagus, ya. Nah, saudara kalau maksudnya gini, semua kita harus berusaha untuk lebih baik. Tapi kadang-kadang gini, yang kita tampilin baiknya itu baik, kita coba baik karena ada orang gitu loh. Bukan karena memang kita lagi berusaha untuk baik. Jadi ya enggak original. Ya enggak aslinya kita. Dan itu kita pelihara terus. Wah ngeri saudara kalau dipelihara terus tuh ngeri. Nah kenapa? Karena kita masih agamawi. Ya kita masih agamawi saudara. Kristennya Kristen agamawi. Yang berikutnya saudara. Kita takut buat dosa. Bukan karena kita cinta Tuhan. Bukan karena kita mengasihi Tuhan. Tapi takut ketahuan. Makanya bikin dosanya ngumpet-ngumpet. Kenapa kok ngumpet-ngumpet? Kalau ketahuan malu. Mesti lihai. Ya kan? Waduh saudara ya. Jadi kalau di depan orang, kita malaikat semua. Pas nggak ada orang, setan saudara ya. Wah ngeri saudara. Ya di sini nggak ada saudara, saya lagi ngomongin di luar sana. Di sini mah kita bagus-bagus semua saudara. Ya. Nanti begitu ketahuan, kaget. Hah? Masa? Hah? Nggak nyangka. Wih, spektakuler. Kita selama ini dibohongin. Kenapa? Karena waktu sama kita kumpul, kita semua kelihatannya bagus. Gimana Pak kabarnya? Baik. Gimana keluarga? Baik. Ya nggak taunya diam-diam udah ngajuin surat pisah ke pengadilan. Waktu orang tahu kaget. Kenapa ditanya? Kenapa ngomong? Nggak usah lah, malu. Urusan dalam. Ya, nah kenapa malunya itu? Ya muka saya mau taruh di mana Pak? Kalau sampai orang tahu. Nah saudara kalau yang model-model gini, cuma nunjukin bahwa saudara tuh agamawi sebenarnya. Ya, nah poin berikutnya saudara, apa lagi ciri-cirinya? Kita pengennya lakuin hukum Taurat, pengennya baik, pengennya. Tapi selalu gagal. Kalau Paulus bilang tuh di Roma 6, aku benci melakukan dosa. Aku gak mau, tapi ada hukum yang berjuang di dalam aku. Yang buat aku waktu aku gak mau, aku malah lakuin. Sama kayak kalau kita lewat tuh ada tulis ya, jangan dipegang. Chatnya masih bahasa, jangan dipegang. Kita pegang. Ya kayak, kenapa pegang? Ya pengen tahu aja masih lengket apa enggak. Tapi kita pegang. Ya kayak kira-kira gitu ya. Nah saudara, ada satu hukum yang berjuang di dalam kita. Waktu kita malah nggak mau, malah jatuh. Kalau saudara berjuang, ada di sini yang pernah berjuang sama pornografi? Nggak ada ya, saudara luar biasa ya. Kalau saudara yang berjuang sama pornografi, nggak mau. Nggak maunya pakai kekuatan sendiri. Tunggu waktu 3 hari, seminggu pasti jatuh lagi. Kenapa? Karena kita nggak mau, makin kita nggak mau, makin keinget. Makin gak mau, makin kepengen. Makin gak mau, makin kepengen saudara. Nah agamawi. Ya, mau coba lakukan yang benar dengan kekuatan sendiri jadi gagal terus. Nah yang berikutnya saudara. Pelayanan, kita melayani supaya ada rasa lebih dikasihi Tuhan. Wah kalau sama dia Tuhan lebih sayang. Kenapa pelayanannya gila-gilaan. Habis-habisan, berkorban banyak. Saudara berkorban, puji Tuhan bagus. Saudara melayani, puji Tuhan. Tapi enggak ada yang bisa kita lakukan buat menambah cinta Tuhan sama kita. Tuh enggak ada. Tuhan udah kasih semua saudara, enggak ada. Walau kita habis-habisan itu cuma ekspresi kita. Karena kita enggak tahu lagi mesti ngapain untuk ngucapin syukur sama Tuhan. Itu kita enggak bisa apa-apa lagi kecuali beri hidup, melayani, berkorban. Tapi bukan supaya saudara lebih dikasih. Nah orang yang agamawi saudara ya ngelayanin supaya kelihatan. Ya terlihat. Makanya waktu gak dihargai. Waktu ya kurang diapresiasi. Marah.
Apaan? Di sono mah kita kalau ngelayanin boro-boro terima kasih. Dia nggak tahu kalau nggak ada gua, gereja nggak jalan tuh. Ya pindah, ya pindah, ya. Nah saudara, kalau saudara punya hati attitude gitu, jangannya masih agamawi saudara. Nah berikutnya saudara, Kristen agamawi, apalagi saudara? Saudara suka terintimidasi, ya, tertuduh, merasa nggak layak. Waktu saudara nyembah Tuhan, Tuhan kayaknya terima gua nggak ya? Kayaknya abis ngomong kasar nih, abis salah nih, abis buat dosa nih. Tuhan, gimana ya? Minggu ini nggak puasa nih. Wah, kurang dapat perlindungan Tuhan nih. Kalau ada yang satu hal yang kita kurang lakukan, kayaknya rasanya kurang sakti gitu. Nah saya dulu sering ngalamin gitu tuh. Kalau khotbah orang gak rebah, gak nangis. Kayaknya saya ngerasa gini, kayaknya kurang puasa nih, kurang doa. Seakan-akan Tuhan melawat orang itu karena doanya saya. Karena puasanya saya. Kayaknya kalau saya puasa, Tuhan lebih tergerak lah. Tuhan gak mau lawat. Karena pendetanya udah puasa, Tuhan bilang ya udahlah kita lawat lah, nggak enak nih udah nangisnya udah banyak gitu, ya udahlah gitu, ya. Jadi kalau misalnya nggak terjadi hal-hal yang dahsyat, nggak terjadi mujizat, kita kayak blaming diri kita gitu, merasa kurang, ya. Nah saya percaya bahwa Tuhan lakukan segala sesuatu karena Dia berdaulat, karena Dia punya rancangan, amin. Bukan karena apa yang kita lakukan, saudara. Kita nggak bisa setir Tuhan dengan perbuatan agama kita. Amin, saudara. Nah, yang berikutnya biasanya, saudara, Kristen ini lahir dari kita punya latar belakang didikan yang otoriter. Oh ya otoriter ya. Wah, orang tua kita tuh orang tua yang diktator. Ya, sehingga kita punya bayangan Tuhan itu seperti itu. Kita perlu lakukan sesuatu untuk menyenangkan Dia, untuk lebih dikasihi Dia. Ya kalau enggak habis selesai gitu ya. Tuhan tidak seperti itu, saudara, amin. Nah kalau saudara begini, saudara ngalamin ini, saudara akan jatuh bangun terus, saudara jatuh bangun di situ. Karena saudara mau lakukan hukumnya Tuhan, hukum roh tadi, tapi dengan kekuatan manusia. Amin. Nah saudara, coba lihat kanan kiri ada wajah-wajah yang agamawi di sini. Haleluya. Yang di kamera mungkin ya. Nah yang berikutnya saudara. Yang berikutnya Kristen manusiawi. Nah, Kristen manusiawi apa saudara definisinya? Dia udah bebas dari penghukuman. Namun kalau tadi kan ayatnya tidak berjalan menurut daging. Ini dia udah dibebasin tapi dia berjalannya menurut daging. Amin. Jadi waktu dia datang sama Tuhan, dia jadi orang Kristen, dia menyembah Tuhan. Karena untuk memuaskan kedagingannya. Mau memuaskan kedagingannya saudara. Saudara pernah tahu orang-orang yang seperti ini saudara? Ya ciri-cirinya saudara. Ya. Beribadah mengharapkan keuntungan. Berkat, mujizat. Ya. Saya percaya waktu kita beribadah dapat berkat. Ya, saya percaya waktu kita beribadah mujizat terjadi. Tapi kalau kita beribadah yang kita harapin cuma berkat sama mujizat, saudara, tujuannya supaya daging kita dipuasin. Wah, mungkin ada yang salah, saudara. Ya, kalau ngobrol ditanyanya gini, udah jadi orang Kristen berapa lama, Pak Bro? 15 tahun. Kok masih susah? Salah nih. Ya, masih terkutuk nih. Ya. Waduh, kalau cuma mikirnya cuma gitu doang saudara, jangan-jangan ada yang salah. Karena kalau saudara baca firman Tuhan, ada banyak juga nabi-nabi Tuhan yang hidupnya susah. Setuju ya? Ada juga nabi-nabi Tuhan yang hidupnya menderita. Bahkan Yesus paling menderita saudara. Nah, tapi ada orang-orang saudara yang datang. Wah, yang dicari berkat mujizat. Itu mah efek samping.
efek samping waktu saudara bersama Allah, amin. Tapi kalau saudara datang itu tujuan utama, bertobat saudara. Berarti saudara itu, ya itu Kristen manusiawi ciri-cirinya. Yang berikut saudara, apa sih? Penuh kompromi. Saudara kalau dapat sesuatu firman Tuhan ya waktu saudara kita nggak bisa lakukan, kita cenderung gini, memaklumi. Ya maklumlah, kan roh memang penurut, tapi kan daging lemah. Ya kan, pengennya sih habis-habisan, tapi ya janganlah masa habis beneran. Ya, sebaik-baiknya orang pasti ada jahatnya, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Ya udah. Kompromi saudara. Nah masalahnya gini, waktu kita kompromi, seringkali kita merasa akhirnya udahlah belum waktunya lah gitu ya. Kenapa? Masih suka jatuh bangun. Jatuh bangun mah selama hidup masih bisa selalu terjadi saudara. Ya, tapi itu bukan excuse. Nah saudara hari-hari ini saudara cek coba lihat. Saudara kita kompromi enggak? Nah saya kemarin ngobrol sama teman yang hobi sepeda saudara. Hobi sepeda itu bagus sebenarnya ya, olahraga kan. Nah tapi kalau udah sampai hobi sepeda, sampai nggak ibadah, nggak saat teduh, kalau disuruh bangun jam 6, aduh susah, masih ngantuk. Tapi kalau sepeda jam 5 pagi bisa bangun saudara ya. Ya sepedanya, ya kalau suruh baca firman Tuhan susah, tapi sepedaan bisa 5 jam ya. Waduh, lintas kota. Nah, kalau ditanya, tapi kita di komunitas sepeda, kita banyak cerita tentang Tuhan loh. Kita, maksud saya ngerti ya, waktu ngobrol-ngobrol kita bisa bersaksi loh. Bener, tapi bersaksinya sama yang lain banyakan mana? Bersaksinya cuma 10 menit saudara. Ya ngabisin waktunya bisa, sepedaan 8 jam. Ya kan lintas kota. Yang ngomong anak Tuhan juga. Kompromi awal-awal ya udahlah nggak apa-apa, lama-lama kebawa saudara. Kebawa dari hobi kebawa lama-lama nggak punya waktu buat Tuhan lagi saudara. Makin jauh. Bersepedanya bagus olahraga. Setuju ya? Punya komunitas sepedanya keren, top. Hari ini kita semua butuh komunitas, bener gak? Tapi akhirnya jadi kompromi hal yang positif waktu kita excuse ya terus digeser lama-lama waktu kita sadar udah terlalu jauh saudara, waktu mau balik susah. Nah di sini sih saya tahu nggak ada yang suka bersepeda, puji Tuhan aman ya. Semua kita sukanya makan. Oke, ya aman. Berikut saudara, ya. Nah jadi anak gampangan. Tahu ya anak gampangan ya? Ya gampangan. Ya udahlah nanti gampang. Ya, aku aja biasanya anak gampangan lahir dari didikan yang gampangan saudara. Ya orang tuanya dia mau ngapain aja boleh. Jadi waktu dia jadi orang Kristen, waktu dia buat salah, dia bayanginnya didikannya dia. Ke orang tua gue aja boleh kok ngapa-ngapain, bebas. Buat salah boleh kok, Tuhan juga sama lah. Jadi saudara nangkep ya, nggak terlalu takut dosa. Nggak terlalu takut jauh sama Tuhan, karena dia merasa Tuhan akan selalu mengampuni. Saya juga setuju saudara, Tuhan itu selalu mengampuni. Tapi saudara jangan salah saudara. Semua kesalahan, semua dosa pasti ada akibatnya. Dosanya mah diampuni saudara. Ya dosanya mah diampuni tapi akibat dosa saudara harus tanggung saudara. Ya supaya kita belajar. Belajar untuk jadi lebih baik. Nah orang yang jadi Kristen tapi manusiawi enggak paham ini saudara. Pokoknya udahlah Yesus udah mati di kayu salib, kok udah kita mah bebas lah. Kalau yang dosa, tubuh kita yang dosa, bukan kitanya. Saudara pernah ya dengar pengajaran ini ya. Kalau dosa yang dosa ya tubuhnya, kita mah enggak, rohnya mah enggak. Kalau tubuh kan memang untuk dibinasain, nggak apa-apa. Yang penting roh kita enggak.
Tapi waktu dia dapat akibat dari dosa di dalam tubuh, ngeluh. Waktu kena penyakit HIV misalnya, ngeluh. Tuhan di mana? Kok saya kena sakit penyakit, kan katanya oleh bilur-bilurnya udah disembuhin Tuhan. Kok ngalamin? Nah itu saudara, akhirnya kecewa. Ya. Nah saudara, saya nggak tahu saudara di bagian mana. Tapi gini, ingat loh, yang saudara tabur, saudara pasti tuai. Ya, Tuhan bilang ini, jangan sesat sebab persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Di kitab Yakobus. Nah, Kristen manusiawi, dia tahu dia udah dibebasin. Tapi dia masih mau berjalan menurut daging. Berikut saudara. Kalau ngambil contoh yang dari yang gagal. Ya, misalnya gini. Dia mau cerai, selingkuh nih, ketahuan cerai. Ini contoh aja. Terus waktunya, kok kamu pisah? Emang kenapa? Pendeta juga ada yang kayak gitu. Pendeta aja ada yang begitu. Kenapa kita nggak boleh? Iya kan? Ngambil contohnya dari yang gagal kan? Bener nggak? Hah? Ngambil contohnya dari yang salah. Kenapa nggak ngambil contoh dari yang bagus? Kenapa? Menghakimi, mentang-mentang saya jatuh. Daud aja jatuh. Daud loh. Itu aja Tuhan masih ngomong, aku berkenan Daud. Bapak kira Bapak ngomong gitu, Tuhan gak berkenan sama saya. Tuhan berkenan. Bapak kalau menghakimi Pak. Waduh, siapa yang dosa, siapa yang salah, siapa yang dikonseling, siapa yang konseling saudara ya. Jadi agak bingung saudara. Nah saya dulu pernah saudara satu kali, ada orang gay ketangkep nih. Dia jadi pembina. Terus anak binaannya malam-malam digrepe-grepe saudara. Nah anak pembinanya kan masih baru, jiwa baru gak berani ngomong kan. Satu kali kita juga gak tahu nih orang gay gitu. Jadi dia naik ke panggung, nyampein pengumuman. Nah yang jemaatnya gak, yang jiwa barunya gak kuat lagi gitu ya. Kayak kok ini gitu. Dia ngomong, kakak tau gak, aku dipegang-pegang kak. Pegang siapa? Itu. Ya ngapain dia pegang lu sama-sama cowok? Tapi beneran kak. Terus orangnya kita panggil dong, kita konseling. Nah waktu di konseling, orang ini dia ngomong gini. Kakak emang gak bisa terima saya? Menurut kakak, Yesus terima saya gak? Terima. Kalau kakak tahu Yesus terima saya, kenapa kakak gak terima saya? Emang kakak lebih baik dari Tuhan Yesus? Bener juga ya. Kok jadi dia yang bener, kita yang salah gitu? Ya bener juga ya saudara. Kakak gak boleh kayak gitu. Ingat kak, penghakiman yang kakak tujuin ke saya akan juga ke kakak. Kakak juga bakal suatu saat sama kayak saya. Kalau gak percaya coba ikut ke geng kita kak. Saya jamin sebulan kakak sama kayak saya. Waduh, dalam hati kayak ditantangin nih. Ya, tapi akhirnya saya gak jadi. Tapi ini kisah nyata saudara. Pakai berbagai cara untuk membenarkan apa yang dia gak mampu lakukan. Ya karena Kristen manusiawi itu cenderung menganggap gini, dosa itu adalah kelemahan. Benar gak? Ya aku kayak gini tuh, ya ini aku kelemahan aku. Kamu maklum dong. Kamu ngerti dong, ini kelemahan aku. Padahal tuh dosa itu bukan kelemahan saudara. Dosa itu bukan masalah. Sejauh saudara menganggap dosa itu kelemahan, secara saudara menganggap dosa itu adalah masalah, saudara gak akan pernah menang dari dosa. Karena saudara cuma menganggap ini kelemahan yang harus diterima. Ini cuma masalah saudara. Yang ya aku belum bisa selesain aja gitu. Jadi ya gak apa-apa, lanjut aja terus gitu. Wah itu bahaya saudara. Kenapa? Karena semua dosa ada akibatnya. Amin. Nah ciri berikutnya saudara. Ya. Ada. Ya selalu merasa belum pantas buat melayani. Ayo dong ikut dong. Oh enggak lah. Aku masih belum pantas, belum layak. Ya enggak lah. Masih suka yang seneng-seneng. Masih suka yang happy-happy. Ya. Masih suka lah gitu. Hati-hati saudara. Kalau waktunya udah tiba, enggak ada
apakah istilahnya point no return. Nggak bisa balik lagi. Udah nggak bisa. Udah keseretnya terlalu dalam. Nggak bisa. Jadi hari ini kalau selama masih bisa dan saudara ngerti waktu saya ngomong ini ciri-ciri ini ada di dalam diri saudara. Yang saudara perlu lakukan tuh gini loh. Di dalam diri saudara ada Roh Kudus. Saudara hanya perlu aktivasi Roh Kudus dalam diri saudara. Maka dia akan memimpin saudara. Ini kalau ngambil ilustrasi orang utang saudara. Orang utang nih. Orang Kristen agamawi itu ibarat gini, punya utang segudang, banyak banget utang kartu kreditnya. Tiba-tiba ada yang ngelunasin. Orang baik hati, dia lunasin. Kalau yang Kristen agamawi gini, utang gue dilunasin. Gue mesti baik-baik nih sama orang ini nih. Kalau di depan dia, ya gue pokoknya mesti full service lah. Karena dia yang udah bayarin utang. Nangkep ya saudara? Pokoknya gue kalau ketemu orang yang bayar utangin, yang bayarin utang kartu kredit, dia baik banget. Nah kalau Kristen manusiawi itu gini saudara. Punya utang banyak, tiba-tiba dia lunasin. Misal saudaranya lah, tantenya lunasin karena kasihan dikejar-kejar debt collector. Waktu udah dilunasin, udah gak punya utang lagi. Dia bilang gini, tekan gue bilang juga apa? Utang banyak juga ada aja jalannya mah kalau kita berserah sama Tuhan. Tuhan kirim orang lunasin. Kalau gitu, yuk ngutang lagi. Nanti juga ada yang lunasin lagi. Itu Kristen manusiawi saudara. Saya pernah ketemu sama seorang teman hamba Tuhan juga. Utang kartu kreditnya banyak. Waktu dia bilang, Pak, gunting Pak. Tenang. Brother belum paham. Maksudnya apa? Nanti juga ada pertolongan Tuhan. Aduh. Ya, Tuhan akan gerakin orang buat lunasin. Tenang, pakai aja dulu. Nah ini saudara. Saudara nangkap saya. Dapat anugerah, tapi disalahgunain saudara. Manusiawi. Nah yang terakhir saudara. Kristen kasih karunia. Saudara mau jadi Kristen kasih karunia, amin? The man by grace. Saudara sadar telah bebas dari penghukuman. Tapi saudara ambil keputusan gak berjalan dalam daging. Tapi saudara berjalannya dalam roh. Nah, maksud berjalan dalam roh ini gimana saudara? Ya, hidup saudara mengaktifkan roh yang ada dalam diri saudara. Aktifin. Karena semua kita secara saudara percaya aja bahwa saudara udah lahir baru terima Yesus. Siapapun di ruangan ini, baik yang bahasa roh, yang gak bahasa roh. Tapi waktu saudara percaya, saudara dilahirkan kembali, ya, menjadi anak Allah. Dalam diri saudara itu ada Roh Kudus. Ibarat handphone mah udah keinstal aplikasinya. Tinggal saudara mau pakai apa enggak. Benar enggak? Aplikasinya udah ada nih, tinggal dipakai lebih maksimal atau saudara ada enggak mau lah abain. Nah saudara, Kristen kasih karunia itu dia tahu bahwa dalam diri ada roh. Dan dengan kekuatan roh dia menghentikan perbuatan daging. Dengan kekuatan roh dia akhirnya punya kemampuan untuk berkata tidak sama daging. Mungkin pada awalnya jatuh bangun maju mundur. Tapi berjalannya waktu saudara. Serahkan semakin hari semakin sempurna di dalam Kristus. Amin saudara. Nah ciri-cirinya apa saudara? Saya mau cepat aja. Yang pertama orang ini selalu merasa miskin di dalam Tuhan. Matius 5 ayat 3 saudara. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Maksudnya miskin tuh gini. Merasa gak punya apa-apa dan gak bisa apa-apa. Jadi kalau datang sama Tuhan tuh gini. Kosong. Tuhan aku gak bisa apa-apa Tuhan. Kalau Tuhan gak tolong aku untuk hari ini hidup kudus. Aku pasti hidupnya kudis. Tuhan kalau Tuhan gak tolong aku beri aku roh kudus. Aku cuma punya roh kuda Tuhan. Aku gak bisa, aku butuh Tuhan. Nah karena dia terus menerus. Ya. Akhirnya hidupnya betul-betul bergantung sama Tuhan saudara. Saudara berapa banyak saudara yang hari ini masih hidupnya terus bergantung sama Tuhan. Kalau pagi-pagi itu datang sama Tuhan. Bila waktu Tuhan. Hari ini kerjaan banyak. Masalah banyak. Ada banyak yang gak bisa diselesaikan dengan kekuatan. Seandainya pun saya udah selesain, sudah kepikir strateginya gimana. Tapi kan itu cuma baru di pikiran kan. Di kenyataan banyak aja kan miss-nya.
yang gak sesuai dengan yang kita planning. Aku butuh Tuhan, aku cuma punya waktu 8 jam. Supaya bisa lebih maksimal, lebih tajam. Cuma Roh Kudus yang bisa tolong. Tuhan, aku gak mampu kalau gak ada Tuhan, Tuhan tolong. Ya orang kayak gini saudara, dia gak sadar hari demi hari dia akan semakin berjalan dalam Tuhan. Karena dia miskin. Dan Tuhan bilang, orang yang miskin di hadapan Allah, mereka lah yang apa saudara? Punya kerajaan sorga. Kerajaan sorga maksudnya apa? Kemarin kita udah bahas, Allah memerintah. Anda ada dalam pemerintahannya Tuhan. Anda ada dalam rencananya Tuhan. Yang berikutnya saudara, ya, orang ini tahu bahwa dia layak bukan karena perbuatan dia, karena anugerah. Wih, orang ini saudara rendah hati banget. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya bacain bagian B, dia bilang gini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Jadi nggak ada tuh orang yang selamat karena, tahu nggak nih ya, sorry nih gue bukannya sombong loh Pak. Saya ini selamat karena saya seminggu aja puasanya 3 hari Pak. Ini bukan sombong loh ini. Doanya itu, wah Pak sekali berlutut 3 jam Pak. Dengkul kapalan Pak. Enggak ada orang yang selamat karena itu saudara. Semua orang yang selamat pemberian Allah. Oleh karena Yesus Kristus berkorban di kayu salib. Ayat 9 ngomongnya lebih jelas lagi. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia, yang dipimpin oleh Roh, sekalipun dia berhasil dalam segenap pekerjaannya, segenap kehidupannya menurut orang dunia dia sangat sukses. Dia gak pernah sombong. Karena dia tahu, ya itu mah bonus Tuhan. Itu mah berkat Tuhan. Itu mah karena pimpinan Tuhan step by step. Waktu ditanya, wih Pak hebat banget sih Pak. Lagi pandemi gini Bapak makin, kayaknya kerjaan makin nanjak ya. Jawabnya apa? Anugerah Pak. Anugerah Bu. Tuhan pimpin saya. Tuhan yang jagain. Sampai saya bisa ada di hari ini. Hidupnya penuh dengan ucapan syukur saudara. Ya, coba lihat wajahnya hari ini penuh ucapan syukur atau... Haleluya, amin saudara. Semuanya bukan karena pekerjaan kita. Nah waktu saudara terus begitu saudara ya. Kita ini kan hidup banyak distract-nya kan ya. Ada keadaan-keadaan yang kadang-kadang pengen rasanya kita ngomong tuh kan ini gara-gara gua nih. Nah, atau sebaliknya, aduh gagal nih karena salah saya nih. Salah saya deh nih. Nah, itu saudara ya. Nah tapi belajar. Waktu gagal selalu ada anugerah Tuhan untuk bangkit lagi. Waktu berhasil ya itu juga karena anugerah Tuhan bukan karena kita. Ngikut aja saudara. Amin saudara. Nah waktu saudara lakukan ini saudara akan berjalan dalam Roh. Kasih karunia menyertai saudara. Nah contoh berikutnya saudara. Apa? Berharap bisa melakukan yang terbaik bagi Allah yang menebusnya. Ya Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Orang yang hidup dalam kasih karunia saudara sama kayak Paulus. Dia bilang gini. Aku gak nganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah lalu. Terus apa saudara? Yang ada di belakangku dan aku mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Orang yang hidup dalam kasih karunia dia mau melupakan masa lalunya, kegagalan dia, ya masa-masa dia nggak punya lagi yang namanya apa? Kayak orang mah korban, ya korban sejarah, korban masa lalu. Dia nggak peduli. Itu cuma dijadiin sebagai pelajaran, pengalaman, tapi dia mau fokus apa yang sama di hadapannya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Yesus Kristus. Orang yang kasih karunia saudara, dia gak jadi korban masa lalu, dia fokus sama yang di depan. Dia fokus, Tuhan mau ngapain ya ke depannya? Tuhan mau pakai aku apa ya? Aku ini dulu tuh ngalamin loh di hal-hal yang gak enak loh. Aku tuh ngalamin hal-hal yang menderita loh. Tapi karena pengalaman ini aku jadi expert.
ngerti cara ngelayanin orang yang pernah punya pengalaman yang sama. Aku mau berlari, aku mau dipakai Tuhan. Kali-kali aja dengan pengalaman aku banyak orang akan diberkati. Kali-kali lewat pengalaman masa lalu aku dapat mencapai sesuatu yang luar biasa di masa mendatang. Kenapa? Karena dulu aku gak bersama Yesus makanya gagal. Tapi hari ini Yesus ada di dalam aku. Aku akan berhasil. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam aku. Itu kan yang Paulus lakukan, saudara. Itu kan yang Paulus tulis. Saudara, Tuhan mau saudara enggak fokus ke belakang. Saudara fokus ke depan, saudara. Kayak kita kalau naik mobil, kalau saudara fokusnya sama belakang, lihat yang kaca kecil itu apa namanya? Kaca kecil yang di tengah. Ya itu pokoknya. Ya rear, saudara kebanyakan ngeliat jangan-jangan nabrak di depan. Karena fokusnya di belakang. Wih, di belakang ada motor nyalip. Oh, ada mobil ke kiri nggak pakai klakson, nggak pakai sen. Kita lihat yang di belakang, padahal nggak ada pengaruh sama kita di belakang. Di depan ada apa-apa kita nggak lihat, nabrak, masuk got. Nah Tuhan mau kita gini, saudara. Lihat ke belakang sekali-sekali aja untuk jadi pelajaran. Lihatnya ke depan, karena di depan bersama Tuhan banyak yang mau Dia kerjakan dalam hidup kita. Melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita bayangkan, tadi udah dinyanyiin. Apa yang tak pernah timbul di dalam hati dan tidak pernah lihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia, saudara. Haleluya, Tuhan mengasihi saudara, amin. Nah, berikutnya saudara, ya, tidak menghakimi dan tidak menilai. Orang yang hidup dalam kasih karunia itu dia nggak menghakimi orang lain. Kenapa? Dia tahu diri. Ya boro-boro ngakimin lah, gue juga dulu parah, sama. Nggak berani menilai. Kenapa? Karena dia tahu waktu kita sama-sama anak Tuhan, yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang. Orang gini, saya melihat Bapak ini di dalamnya punya Roh Kudus. Yang sama seperti Roh Kudus yang ada dalam diri saya. Cuma mungkin bedanya gini, Bapak kurang aktivasi, kurang membiarkan Roh Kudus memimpin sehingga masih jatuh bangun. Tapi Roh Kudusnya sama. Dia hanya perlu membuka diri buat Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lagi supaya lebih maksimal. Jadi saya nggak berani. Saya paling jadi teman sharing, saya paling jadi teman saling menguatkan. Saya cuma sama-sama saling berdoa supaya kita sepakat supaya Roh Kudus itu termanifestasi. Nah ayatnya, saudara pasti udah tahu semua, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai buat mengukur orang lain, akan diukurkan kepada kamu. Amin saudara. Nah berikutnya saudara, yang terakhir. Saudara perlu orang-orang yang hidup dalam menjadi Kristen kasih karunia, dia mengalami kasih Bapa yang gak bersyarat. Saudara gak bisa memberi apa yang saudara gak pernah terima, saudara. Tapi Lukas 15 ayat 11-32 itu jelas banget tentang seorang anak yang hilang. Dia bapaknya belum meninggal, dia minta warisan. Waktu dikasih warisan, dia habisin warisannya. Sampai warisannya habis karena dia pakai buat hal yang gak guna. Sampai dia mau makan makanan babi aja gak dikasih sama orang. Artinya babi lebih berharga dari dia pada masa itu. Terus dia bilang gini, aku balik kepada Bapak lah. Aku jadi pekerja Bapak aja, aku makannya gak makan makanan babi. Tapi waktu dia balik sama bapaknya, waktu bapaknya lihat, bapaknya peluk dia. Bapaknya suruh pakai baju, jubah, dikasih cincin. Cincin bicara tentang identitas, tentang otoritas yang dikembalikan, saudara. Hari itu anak itu ngalamin perjumpaan. Nah, untuk saudara hidup di dalam kasih karunia, saudara perlu ngalamin perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan saudara. Saudara, kalau ada orang gampang banget mengampuni, gampang banget mengasihi, gagal bisa bangkit lagi, cuma satu aja sebenarnya. Di dalam kekristenan, dia mempunyai hubungan intim dengan Bapa di surga. Dia menerima pewahyuan tentang kasih yang gak bersyarat. Kasih yang mampu mengampuni kapan aja. Dia menjadikan diri dia, saudaraku, ngerti hati Tuhan buat orang lain, saudara. Amin, saudara. Hari ini saudara
termasuk yang mana? Agamawi, manusiawi, atau saudara Kristen yang penuh kasih karunia? Kristen yang Roh Kudus, kayak Roh Kudus jadi kayak penggerak hidup saudara. Bukan cuma knowledge, bukan cuma kebiasaan agamawi, bukan cuma topeng, tapi emang Tuhan yang ada dalam saudara yang menggerakkan saudara untuk berbuat sesuatu.